luar pekerjaan kita, sampai mau fasilitas masukkan hasil dulu ya, masukkan hasil untuk laporannya. Kalau mereka bilang enggak, loh kok itu resmi apa enggak? Proses dulu, apalagi setiap sampai mau, apalagi mau baru disuruh aja, proses dulu ke SPV-nya sampai. Nanti kedepannya mungkin sampai harus itu kontennya lebih banyak ke Pak Lukman, tidak ke saya. Ke Pak Lukman nanti sampai report ke Pak Lukman. Pak, ini ada kerjaan seperti ini benar. Nah, ini dari instruksi dari ini dari atau dari Forte sendiri, itu dari Forte sendiri ya. Nah, Pak, ini ada, artinya enggak. Kalau mau dari Forte sendiri biasanya mesti dimasukkan festival. Tapi tetap diinstruksikan ke atasannya supaya apa tidak miskomunikasi seperti kemarin. Ya, aktivitas apapun itu nanti. Soalnya kenapa tadi seperti itu? Kalau nggak dilaporkan, apalagi malam-malam, terus pas besok terakhir ya, kita malam itu terakhir itu nggak enak. Kerja nggak dilaporkan, nggak dilaporkan, nggak untuk apa-apa, manut kok. Jadi tetap report. Bahkan akan ditanyakan misalnya kayak kemarin, misalnya ya kemarin miringnya sedikit ya, miringnya sedikit. Kalau bisa ditunda, aku juga akan bilang kalau bisa pekerjaan ditunda besok ya besok aja. Kalau nggak teman-teman kecuali itu urgent, misalnya blok menghalangi jalan, itu urgent, sangat urgent, vital sekali dan itu harus datang saat itu juga. Kerjaannya itu gini mas ya. Jadi untuk timing kerjanya itu enggak, memang secara skopnya kita tim sivil itu Senin sampai Sabtu ya, Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 5 ya, jam 8 sampai jam 5. Nah itu misalnya ada dibutuhkan urgent lagi di setelah maghrib atau setelah isya dibutuhkan untuk progres, misalnya di situ ada case yang roboh atau apa, tetap harus jalan, ya. Tapi tidak ada lembur di situ, tidak lembur, ya, tidak dihitung lembur. Nah itu karena urgent. Nah kalau masuk malam itu nanti misalnya sampai pagi lagi ya, bisa diganti nanti libur, untuk berarti besoknya bisa istirahat atau tidak progres. Ya itu ya mas ya, sudah mengetahui itu kan. Nah, atau pas tanggal merah ada kerjaan urgent di situ, sampai tetap harus masuk, tapi nanti tukar hari liburnya di hari yang lain, gitu ya. Nanti koordinasinya dengan Mas Diki gitu. Ya. Apalagi ya? Saya rasa cuma itu sih, mungkin kita ngikuti prosedur aja. Kalau bagian kita ini ya sudah, ini kita kalau mau bekerja reportkan ke atasannya. Jadi nggak usah, akhirnya nggak usah sembunyi lah, malah merugikan sendiri lah, tidak seperti yang sudah itu. Nyadarnya masih juga bisa nyadar. Bisa belum? Kalau saya belum fase gitu. Belum fase gimana? Dalam arti kalau di jalan raya masih agak gugup gitu. Yang fase makanya saya cuma Perlu juga kayaknya, perlu ketenangan juga. Masih juga lancar ya? Lancar, dulu kerja di Bali. Vale parking. Wih, just. Oh, Bali parking? Vale. Iya, dari situ. Oke. Lho, enggak ada vale gitu loh. kayak itu restoran. Parkir eksekutif loh, Mas. Parkir mobilnya. Nanti misalnya aku Semua mobil bisa ya? Insya Allah bisa semua. Termasuk dump truck juga bisa. Damai juga bisa ya? Mobil bisa? Enggak. Enggak apa? Mobil aja. Mobil bisa itu suatu keahlian sih mobil kali. Soalnya nggak semua orang bisa. Itu masih bisa nyetir mobil tapi belum bisa mobil. lah iso produktif lapor ini.
Neng Perak po. Nah, Ya dari saya itu mas, cuman ya itu tadi untuk kerjanya seperti itu nanti khawatirnya pas jalan ketemu teman, woi apa woi di sini, nah gitu. Apa itu kerja sama kawan nggak kerjain lagi kan? Nah sebelumnya kerja di mana? Di restu Pak, di daerah Darmo. Oh, itu. Surabaya. Iya. Masnya? Saya freelance. Hah? Freelance. Freelancer apa? Shopee sama di resto. Oh. Yakin ya mau ini kerjanya solo deh. Nggak freelancer kan bisa santai, santai lebih enak. Di Shopee juga keras ya. Hah? Di Shopee keras juga soalnya. keras. Ngerti ya. Maksudnya? Enggak ada istirahat sebenarnya. Masa? Karena saya sendiri kalau pas libur ikut gitu. Jadi saya tahu sendiri di Shopee itu lebih keras. Dari itu di Shopee itu di Shopee apa nih? Sortir itu Oh, dah. di bidangnya. Sortir gudang itu. Iya pak. Ya kalau pas malam itu gabut nih pak ya. Nah, Pengen masuk Shopee kan harus nulis dulu. Saya malam ini masuk. kok bisa kayak gitu? Berarti bisa masuk sama yang ayah gitu. Kapan-kapan bisa ya? Oh, berarti kalau itu ini ya, berarti utamanya di sini ya. Nanti untuk itu untuk sambilan ya. Itu cuma kalau pas gabut atau pas gak ada kerjaan gitu pak. Nah pas itu kemarin saya pas juga ikut Shopee itu. Oh, gitu. Pas saya nggak tahu itu kan kalau di Shopee nggak boleh bawa HP, tapi taruh jok atau dititipin satpam. Terus pakai celana pendek, nggak boleh ada sabunnya. Takutnya pas apa paket disapuin lah gitu kan. Terus pakai rompi, kaos polos gitu. Jadi nggak apa bersih, nggak boleh ada. Gak boleh pakai baju pakai. Itu nggak boleh ada sae pak gitu. Wah, apa ya gimana nggak boleh nanti misalnya ada urgent kan? Oh itu aman pak. Jadi kalau saya ini kan itu data aku pikirnya kalau ini gimana gitu. Jadi pas ada HP itu pasti dikabarin. Kalau pas HP bunyi. Jadi pas titip deh itu satpamnya atau gimana. Cuma saya juara pak. Jarang banget. Berarti juara itu ikut job kalau nggak saking apa gabute gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya entah misalnya sekarang bisa bilang jarang, nanti entah ke depan ternyata malah sering. Nah, seperti itu tuh gimana nanti mengatasinya? Mengatasinya mungkin saya ini apa nggak ikut lagi, maksudnya ikuti sih mungkin kirim atau apa gitu. Kan kiriman nanti kirim lagi Soalnya nanti. ini kan gini mas ya, untuk nomor untuk HP-nya ini kan harus tidak boleh mati lah kasarnya. Jadi ketika kita komunikasi, kita telepon itu kita ada urgennya, kita bisa kontak-kontakan untuk koordinasi kayak gitu ya. Baik. Terus keamanannya keamanan dalam bekerja juga kayak gitu ya, memang kerjanya soal kayak gitu, tapi tetap keamanan tetap dipikirkan juga. Artinya hati-hati, jadi sebelum mulai aktivitas ini nggak sembrono, misalnya menurutkan pilihan sembarangan atau Dipikirkan gitu, Pak. nah, kayak gitu, atau menjangkau menarik kabel atau pas naik atau sekedar naik. Yang kemarin aku wanti-wanti ingatkan, tak suruh beli tes pen itu kan bisa dipakai untuk pribadi ya. Nah, supaya apa, untuk menghindari sengatan listrik. Memang itu kabel optik mas, tidak ada aliran listrik, tapi di pas kena hujan atau kena rembesan air dari apalagi ke impact dari kabelnya PLN, pasti kena ada aliran listriknya juga. Tinggi juga Pak. Hah? Tinggi. Ya, yang pernah merasakan mungkin teman-teman ini juga. Aman pak. Jadi gini maksud saya, tetap itu tes pen itu jangan harus ada lah. Mau ganti tiang mau apa sudah, biarpun kering atau basah cek dulu kan. Untuk keselamatan diri sampean sendiri, paham ya maksudnya? Bukan saya mengharuskan gini, itu untuk keselamatan sampean sendiri. Ngetes kayak gitu. Kalau sampean misalnya dites sama tiangnya ada aliran listrik, lapor ke atasan. Ini gimana? Ini ada aliran listriknya, saya nggak berani pegang. Ini berbahaya. Kita lapor kemana? Ini kalaupun orang atau warga lewat juga berbahaya kayak gitu.
Nah nanti bisa diskusikan kalau seperti itu laporan ke atasan, bisa diskusikan nanti pengamanannya seperti apa supaya nggak kena warga, nggak kena kita sendiri. Nah, kayak gitu. Soalnya kasus di Madiun terakhir juga kayak gitu, tim servonya itu kena pas muterin helical, ya muterin helical sebenarnya masih jauh dari titik di atasnya, tapi kena induksinya, kaget dia tersengat itu langsung jatuh. Itu dari ketinggian 5 meter ya, yang 5 meter ya, 7 gitu. 7 itu kan kalau ke tanaman jadinya 6. Jadi 6 ya. Apa 5,5? Ya 5,5 benar itu. Nah itu langsung ke belakang. Untungnya temannya di bawah itu langsung tiga mempan, tapi ya kena ya kesengat satu juga itu, terus dia jatuhnya itu juga agak ada patah tulang dikit itu. Nah itu yang tak masuk kenapa Kak? Memang harganya tes pen itu murah ya sih, tapi bermanfaat kayak gitu. Itu kan juga bagus kalau tuh masuk tuh wajib kita. Memang dari kantor tidak ada seperti itu. Tapi itu kan kalau sama beli tool itu sama klaim kan bisa. Gitu ya. Terus hati-hati pas pegang buat tongkat-tongkatnya, penggunaan alat-alat tool yang harganya mahal-mahal kayak tongkat itu juga jangan sampai ada yang hilang dan dirawat, itu harus dijaga. Ya. Karena apa? Karena nanti kalau ada kerusakan yang diakibatkan oleh kita sendiri, yo kita nanggung atau keteledoran kita lah maksudnya. Katakanlah kena hujan karena kita teledor gitu. Nah itu teledor atau beting keterak apa dekat jalan itu. Nah itu ada terus alat itu dirawat. Terus jangan sampai gini ya. Misalnya di situ kan ada tool atau aksesoris yang mungkin cara dikelok iso. Nah, misalnya palang selek ya. Palang selek kan penggunaannya nggak sering juga ya. Nggak sering juga kan, kalau digunakan paling panjang paling hanya butuh 2 atau 3 ya. Kalau stoknya pas banyak, nah itu kan juga misalnya ada 10, itu kalau ditimbang juga lumayan kiloannya. Iya kan? Sama sudah tahu kan itu palang itu. Itu kalau pas sama firma itu jadi kan yang bekas-bekas yang mungkin yang lama kayak yang bengkong pas yang putus. Oke ya, yang rusak oke lah, gak masalah yang rusak. Maksudnya dari atas kita mengganti palang selek yang rusak, yang patah atau sudah korosi dan sudah buat nggak bisa dipakai lagi. Nah itu lain akhirnya. Nah tapi kalau baru-baru yang itu kan, nah itu jangan sampai melakukan hal yang itu. Tolong itu artinya itu masuk level pencurian sudah ya. Terus helical itu kalau dikumpulkan juga banyak kiloannya, apalagi ini terus holdernya itu bracket apa. Nah itu kan satu kardus itu berapa kilo itu kan, apalagi direl itu besi cor kayak gitu. Jadi jangan sampai melakukan kayak gitu. Nanti mungkin dibacokin ada nanti komitmen letter itu untuk tanda tangan itu. Ya. Masih gimana Mas? Siap. Enggak, maksudnya siap, maksudnya gimana dari sini? Apa namanya, ready dengan pekerjaan seperti ini gitu loh. Biar memang jamnya dari pagi sampai sore, tapi di sini siaga ada 24 jam. Nah kalau ada misalnya ada izin atau apa, tetap harus laporan, saya mau izin gitu. Kalau misalnya izin nggak, itu jangan langsung 3-3-nya izin. Kecuali ada urgen lain atau apa, nah kayak itu maksud saya ya. Jadi misalnya
masih izin sampai jangan ikut. Lah terus signature gak enak, siapa ini? Nah, itu nanti didiskusikan dengan misalnya Mas Diki atau dengan Mas Luna, nanti bisa digabung dengan Surabaya satu atau bisa digabungkan dengan Surabaya 2. Itu tujuannya kenapa kan suruh koordinasi. Kan enggak sama-sama, kalau itu kan enggak lebih sama-sama, ya ada punya urusan sendiri-sendiri kan. Gitu. Kalau misalnya sampai yang libur, nah Mas ini 2, terus gimana nanti mulainya? Nah, bisa digabungkan ke Batu, ke Surabaya 1 atau Sidoarjo. Gitu Mas. Ya, tetap koordinasi. Jadi kalau ini Pak ya, umpama ini izin sakit gitu kan harus ada suratnya, Nah. sakit gitu. Betul. Kalau izin misalnya sakit ya. Atau sampai tanpa sepengetahuan saya, tapi sampai bisa mengatasi sendiri. Misalnya, aku panas, aku ya wis oke menurut saya bisa. Satunya izin sakit kan. Kalau misalnya izin 2-3 hari tanpa keterangan, ya perlu dipertanyakan ini kondisinya. Kalau mungkin istirahat sehari atau apa, mungkin bisa dikoordinasikan lah, dikondisikan juga itu dengan Mas Lukman atau dengan nanti dengan Pak. Mas Lukman ada tambahan? Itu aja sih ya. Enggak tahu. Mungkin sampai ada tambahan, mungkin mau ngasih makanan atau buka bersama. Enggak, yang ya itu tadi tetap koordinasi. Terus Masnya kan juga baru ya. Jangan lupa terus belajar. Terus diupdate skillnya. Karena apa ya? Umurnya sampai berapa? 26 masih muda. Jadi tidak 26. Udah nikah? Udah. Alhamdulillah. Umur 26 baru, nikahnya baru. Nikah umur 20. Mantap. Orang Madura dah? Anak 2. Hah? Anak 2. Enggak orang Madura dah sampean? Bukan. Bukan. Asli Surabaya. Oh, asli Surabaya. Apalagi sampean punya keluarga ya, punya istri juga, anak dijaga, safety tadi yang dibilang Pak Jayadi, safety-nya dijaga, improve. Masnya siapa? Mas Adi juga jangan lupa terus belajar. Mas Adi kan leader, senjangan pengambil keputusan. Misalkan salah satu dari tim ada yang berhalangan karena sakit atau karena keperluan keluarga yang nggak bisa ditinggal, sampean cari solusinya nih. Yang penting progres tetap jalan ya. Nah, itu intinya. Tetap koordinasi aja. Perkara nanti kamu di luar ada pekerjaan lain, nah, itu di luar maksudnya di luar pekerjaan. Yang penting gini, ketika kamu mengerjakan sesuatu di luar, tidak membawa identitas perusahaan, maka kamu bukan tanggung jawab dari keluarga ke perusahaan. Misalkan kamu di luar itu ternyata dapat minta bantuan ini misalkan, tetap ada hubungannya dengan FO karena kamu ahli di sini ya mungkin ya. Tapi kamu karena ini di luar jam kerja kamu misalkan, terus kamu nggak membawa fasilitas dari kantor, kamu tidak pakai atribut kantor, baju, sepatu, sebagainya, maka itu terserah kamu. Tapi ketika kami minta misalkan ada, suatu kamu lagi kerja nih di sana, entah itu istilahnya apa ya, kayak freelance atau apa, ketika kami butuh ya komitmen kamu di sini, kamu leadernya, kamu yang menentukan, kamu yang gantikan Firman kan perannya kan sebagai leader. Atur temannya yang sekiranya itu bisa diajak komunikasi yang baik ya. Jangan saling sikut-sikutan di jalan karena kalian satu tim nih. Sing rukun. Ya. Nah itu aja dari saya. Tetap safety, jangan lupa. Safety-nya. Nah, selesai enggak? Bapak, salah kamu. Saya itu aja Mas. Nah, dari saya itu maksudnya penting koordinasi itu. Nah, tadi yang dibilang. Jadi Pak mau tanya, itu kalau umpama kita disuruh geser tiang nih Pak ya, terus ada komplain warga, Mas, ini
Pak. Ini kita bisa konfirmasi ke SPV ya Pak? SPV, tetap. Nah nanti keputusannya misalnya ya geser tiang, oh jangan digeser di sini. Akhirnya kita satu-satunya jalan kan tiang itu nggak jadi ditanam lagi kan, tapi di bawah kan. Nah terus kita wajib mengamankan kabelnya dulu, kabelnya diamankan gimana caranya tanpa tiang, Ya. ya kan? Ya. Nah nanti kalau pengamanan tiang itu nanti konfirmasi ke SPV-nya. Ini diamankan di mana? Tak bawa ke kantor apa diamankan di gudang di base camp kayak gitu. Saya tetap percayakan. Diamankan di base camp ini nanti akan masuk pencatatan. Iya Pak. Ya, akan masuk pencatatan. Yang penting sampai laporan aja Mas, report ke kita. Apapun masalahnya yang kamu temui di jalan, report ke kita. Syukur-syukur nggak ada halangan, misalkan pindah tiang misalkan karena membahayakan atau apa bisa dipindah aman ya. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tidak boleh sama warga, alasannya apa gitu. Misalkan dia minta kompensasi ya masuknya Komkis nanti kan itu bisa kita komunikasikan. Kalau misalkan Komkis sampai langsung bisa minta nih koordinasi sama mereka. Ya udah kalau Komkis Bapak apa namanya permintaannya apa? Kita coba komunikasikan, rasanya gitu ya. Bukan kita mau menyetujui, kita coba mengkomunikasikan dengan perusahaan untuk solusinya gitu. Nanti misalkan Atau gini aja Mas, kalau menemui seperti itu minta mereka suruh buat pernyataan tertulis. nah iya, dari situ dari minta solusi itu saya minta evidennya pernyataan tertulis, ada tanda tangannya sampean, nomor HP yang bisa dihubungi bahwa permintaan itu permintaan real bukan fiktif ya. Karena bisa jadi gawe-gawe enak iki duit ya kan kayak gitu. Itu minta tanda tangan mereka suruh Tanda tangan, nomor telepon mereka kan yang bisa ditelepon sama kontaknya. itu nanti yang bisa kita klaimkan ke Forte untuk masalah kompensasi. Itu sih ya, keep koordinasi lah. Terkait tadi karena Pak Lukman tadi bilang perbaiki improve skill, perbaikan skill juga. Ini memang kelihatannya nggak ada skillnya ya Mas. Kasaran lah, kerja kasaran ya. Tapi aku pengen tahu ini tanpa skill gak bisa pengen cabut sampai tanam tiang. Ini ada skillnya juga. Jadi ya, ini lah sampai nggak ngerti ngasih ini nggak ngerti caranya pertama ngambil sampai harus ketemu begal dewa tanpa mendampingi. Udah biaya gitu. Ayo, pasti akan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Nah di situ yang dimaksud skill atau apa. Nah satu skill itu nggak hanya aktivitas seperti itu, tapi skill itu juga koordinasi dengan orang lain itu juga skill. Nek sampai koordinasi sampai elek terus juga itu masuk level skill attitude itu mau attitude atau perilaku. Itu nanti sebenarnya malah yang penting itu iki koordinasi atau perilaku iki. Ini perilaku iki gak hanya di perusahaan tapi di masyarakat juga. Kalau di masyarakat wis elek ning kerjaan elek ya wis mati ae. Ya sampe kaya ngono. Nanti perbaiki attitude itu manfaatnya juga untuk sama sendiri, nggak hanya di perusahaan tapi di mana aja sampai berada. Itu nanti impact-nya akan ke sampean sendiri. Itu yang tadi Pak Lukman tadi bilang skill ya, perbaiki skill sampai belajar, perbaiki skill. Nah skill itu nggak hanya aspeknya. Sedang iso komputer lagi. Banyak aspek. Banyak aspek itu. Posisi sampai di mana, skill itu ya aku iso. Karena belum tentu ya sampai bisa nanam tiang ini. Hanya bisanya nyuruh. Saya sendiri mengaku, saya hanya bisa nyuruh. Terkait tiang apa yang ini. Apa yang bisa saya lakukan di paling cara iso paling nyumpet maleni itu pun gotongkan. Nah, saya sendiri bisa juga kalau masukan misalnya kalau nanti yang belum tentu bisa. Iya guys, ngono tok lho gitu. Jadi sing dimaksud skill itu atau sampai jangan merasa kalau seperti itu, jangan merasa posisi wah aku kerja seorang enggak, karena enggak semua orang juga punya kemampuan seperti itu. Ya tak bilang tadi aku belum tentu bisa seperti itu, karena itu bisa di sebagian skill yang aku miliki juga, atau aku belum tentu bisa dengan skill yang sampai miliki seperti itu. Atau skill lain maksudnya itu karena ini skupnya di fiber optik
bukan sampai di sipil. Bisa jadi pas waktu luang sampean pengen, oh di sana ada Titi, kenal sampean sama tim CM misalkan. Sampean aku coba dong ikut caranya handle Titi gimana, misalkan. Itu juga upgrade skill. Jadi tidak menutup, karena gini Mas, waktu itu terus berjalan ya, tidak menutup kamu akan terus ada di sini. Bisa jadi kamu nanti bisa naik itu karena sudah kamu, wah aku iso iki nek ngene tok. Misalkan kamu minta sama Mbak Copin, misalkan kita butuh tim di sini nih. Iki orang sudah lama di sini dan sudah bisa nih untuk kamu minta promosi untuk jadi helper dulu lah, atau jadi asjo, atau ini langsung jadi jointer. Ya, misalkan itu kemungkinan itu terbuka Mas. Kemungkinan itu terbuka. Jadi jangan menutup skillmu itu hanya di skill tok, jangan. Perbaiki mindset kamu untuk bahwa ya skupnya fiber optik itu banyak. Dan semakin saya mengupgrade apa yang saya ketahui, skill saya, maka kesempatan yang di depan itu akan semakin besar. Ya, bisa jadi misalkan kamu nanti sudah menguasai, kamu bisa mungkin ya karena aku pengen lah kalau di sini memang lagi nggak butuh, ternyata di tempat lain ada yang butuh misalkan bisa jadi kamu ngelamar di sana, bisa jadi langsung posisinya jointer segala macam, kan ada kemungkinan ke sana. Artinya jangan menutup diri hanya sebatas di sipil. Nah, jadi itu kan nanti pengalamannya kan banyak nih, masuk tentang pengenalan kabel. Aku aja kemarin salah nonton kabel. jadi itu Mas. Jadi dari situ kemudian apa nih yang saya perlu improve, terus perbaiki. Terus jangan komunikasi sama teman-teman dari Serpo ya. Nah, itu juga penting. Enggak cuman ke kita, cuman apapun yang itu skupnya sipil harus koordinasi dengan saya atau Mas Sayadi atau Mas Deki. Tapi kalau misalkan itu hanya sekedar ikut aku ikut tim ini handle Titi, ya terserah kamu. Enggak usah info ke kita, enggak apa-apa. Aku melok misalnya aku duwe konco ternyata kenalanku ini jointer Surabaya. Setiap dia handle Titi aku ikut. Enggak apa-apa, terserah. Jadi nanti semakin kamu ngerti, semakin kamu paham, kamu akan semakin tahu caranya. Oh, ketika ada case ini nih, gini. Karena misalkan penanganan kabel ini nanti kalau tak tanganinya keliru bisa fatal. Nah, karena kamu tidak tahu kan, tidak pernah bersinggungan dengan tim Serpo yang nangani kabel itu ketika pegang klosur segala macam. Merawat klosur itu loh, megang klosur segala macam, kalau salah kan bisa crack di dalam segala macam kan. Nah, itu komunikasi dengan tim teman-teman dari Serpo yang lebih tahu, yang lebih paham. Misalkan, oh Mas, iki ojo ngono, lek anu kudu ngene. Ya. Jadi misalkan kamu nanti penanganan pun harus ada hati-hati dari sana biar tidak menyebabkan Titi yang lain gitu. Jangan-jangan setelah pas kamu handle malah bikin masalah. Iki siapa sih sing handle sipil iki kan. Nah, itu komunikasi dan juga skillnya di-upgrade lagi. Handle sipilis. Nah, itu aja sih dari saya. Itu aja, Mas. Si Mas itu kalian. Ricky. Ricky, Adi, Ade. Adi.